kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Konvoi bawa sajam dan serang warga. Belasan anggota geng motor di Kota Makassar ditangkap polisi. 3 orang yang diduga memperkosa seorang siswi SMP di Kabupaten Goa ditangkap polisi. Sambut Idul Adha, pemerintah Kabupaten Sinjai gelar gerakan pangan murah. Kita ke informasi pertama, belasan anggota geng motor di Kota Makassar ditangkap polisi. Para geng motor ini kerap melakukan konvoi sambil membawa senjata tajam dan terlibat dalam sejumlah aksi kriminal, termasuk penyerangan dan teror terhadap warga. Satu persatu anggota geng motor di Kota Makassar ditangkap unit Jatlantas Polrestabes Makassar bersama tim Resmob Polres Goa dari sejumlah lokasi di Kabupaten Goa pada Rabu siang. Anggota geng motor ini tak berkutik ketika ditangkap polisi di rumahnya masing-masing. Dalam aksinya, para geng motor ini juga sempat mengejar anggota polisi yang sedang patroli, bahkan sempat melakukan penyerangan terhadap pedagang. Dari hasil penggerbekan, polisi menyita berbagai jenis senjata tajam seperti parang, anak panah lengkap dengan pelontarnya, serta 8 unit sepeda motor. Polisi juga menemukan sejumlah atribut kelompok geng motor yang kerap digunakan saat konvoi. Hasil pemeriksaan, polisi mengamankan sedikitnya 16 pelaku yang tergabung dalam 3 kelompok geng motor ini. Yang kami amankan adalah kumpulan geng motor yang selalu melakukan aksi konvoi keliling di Kota Makassar dengan membawa senjata tajam jenis busur dan parang. Ini yang diamankan berapa banyak dan di mana diamankan? Ada 16 orang yang kami amankan, dan kami amankan semua pelaku ini di Kabupaten Goa. Pada malam minggu kemarin sempat mengejar salah satu anggota Polri yang sedang melaksanakan patroli. Kemudian sebelumnya juga sempat melakukan penyerangan di penjual songkolo di wilayah Manggala. Kini seluruh pelaku diamankan di Mapolres Makassar untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik juga masih mendalami peran masing-masing pelaku dalam berbagai aksi kriminal yang telah meresahkan warga. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Yang nekat melakukan aksi pencurian, seorang pria nyaris menjadi amuk warga di Kabupaten Maros. Pelaku tertangkap tangan saat hendak merampas telepon genggam seorang anak berusia 15 tahun. Warga Jalan Pondok Harapan mengepung kantor polisi sektor Marusu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros. Pengepungan ini puncak dari kemarahan warga terhadap pelaku perampasan handphone di lingkungan mereka. Aksi percobaan pencurian ini bermula ketika anak perempuan berinisial SC yang berusia 15 tahun parkir dan menyimpan telepon genggamnya di laci motor. Pelaku yang melihat kesempatan tersebut langsung merampas handphone hingga terjadi tarik-menarik dengan korban. Korban pun berteriak minta tolong. Pelaku yang sempat kabur akhirnya berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Warga dan keluarga korban yang resah dengan aksi pelaku kemudian akhirnya mengepung kantor polisi. Tersangka mencoba mengambil HP korban yang tersimpan di sadel depan. Namun pada saat akan menarik handphone tersebut, korban mengepis tangannya sebanyak 2 kali. Selanjutnya yang bersangkutan lari dan memutar balik. Motifnya hanya spontan dilihat pengendara menggunakan sepeda motor dan menyimpan handphone di laci motornya. Atas dasar tersebut mereka mendekati dan memepet dan mencoba untuk mengambil barang tersebut. Kini pelaku harus merasakan lebaran di dalam rumah tahanan Polres Maros dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros.
Ya, 3 orang di Kabupaten Goa ditangkap polisi karena diduga memperkosa seorang siswi SMP. Pemerkosaan itu terjadi setelah para pelaku menggelar pesta minuman keras. Peristiwa pemerkosaan terjadi pada 28 Mei lalu. Korban yang berusia 15 tahun diajak oleh salah satu pelaku ke rumah keluarganya di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Setibanya di lokasi, korban lalu masuk kamar untuk beristirahat. Tak lama teman pelaku datang dan menggelar pesta minuman keras. Setelah mabuk, para pelaku pun masuk ke kamar dan memperkosa korban secara bergiliran. Ketiga pelaku ini kami amankan terkait dengan laporan masyarakat dalam perkara dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Di mana ketiga orang yang kami amankan ini berdasarkan keterangan korban melakukan atau menyetubuhi korbannya dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras. Itu awalnya dimulai dari mana? Awalnya yaitu korban saat itu berada di salah satu rumah, kemudian salah satu pelaku datang ke rumah tersebut dan memanggil teman-temannya untuk berpesta miras. Akibat perbuatannya, ketiga orang ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Seorang pria di Dusun Kampala, Kabupaten Maros menikam sepupunya sendiri dengan senjata tajam hingga tewas. Diduga motifnya adalah dendam lama terkait persoalan lahan warisan. Muhammad Jupri, warga Dusun Kampala, Kabupaten Maros, tewas setelah ditikam dengan badik oleh Daeng Lira, yang tak lain adalah sepupunya sendiri pada Senin lalu. Peristiwa penikaman terjadi saat keduanya berpapasan di tengah jalan. Saat itu korban menegur pelaku, namun Daeng Lira mengira korban akan memukulnya. Sehingga ia lebih dulu mengambil senjata tajam badik dari dalam sadel motor dan langsung menikam korban. Sebelumnya, keduanya ini diduga memang memiliki dendam lama karena masalah harta warisan dari neneknya. Meski sempat dirawat di rumah sakit, namun korban tewas akibat kehilangan banyak darah. Pelaku pun langsung diringkus oleh polisi saat berada di kediamannya. Bahwa sebelumnya antara korban dengan pelaku merupakan ada hubungan famili keluarga, namun mereka ada keselisih pahaman sehingga membuat mereka tidak harmonis, dan pada saat itu pelaku dan korban bertemu di jalan. Pada saat ketemu di jalan, pelaku langsung menahan korban dan langsung menikam yang bersangkutan sebanyak 3 kali. Kini pelaku bersama barang bukti senjata tajam telah diamankan di Polsek Lau, Kabupaten Maros, dan pelaku dijerat dengan pasal tentang penganiayaan dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros.